Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa berbeda-beda. Ini menjadi kelebihan sekaligus keunikan bagi negara Indonesia. Suku-suku di Indonesia ini tersebar di seluruh pulau-pulau yang terdapat di negara ini. Beberapa suku yang populer di Indonesia antara lain suku Jawa, Sunda, Minang, dan Bali. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau membuat masyarakat tinggal di wilayah yang terpisah-pisah. Ditambah lagi banyak etnis asing yang datang dan menetap di wilayah ini, memperkuat keragaman suku yang ada. Hal ini membuat masyarakatnya membentuk identitas kelompoknya sendiri dengan keunikannya. Suku adalah sekelompok orang yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan sejarah yang sama. Mereka biasanya tinggal di wilayah yang terpisah dan memiliki kesamaan dalam hal tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat. Suku juga dapat diartikan sebagai komunitas yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berdekatan secara geografis dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Di Indonesia, jumlah suku ini mencapai belasan ribu. Masing-masing suku memiliki ciri khasnya tersendiri. Dari sekitar 360 suku bangsa di Indonesia, suku Minangkabau punya pembahasan tersendiri. Pembahasan paling dikenal adalah ihwal merantau dan kesuksesannya membangun hidup di tanah rantau. Pergi merantau. Dikutip dari artikel Hendra Cipta tahun 2019, dalam faktor determinan jiwa berwirausaha pedagang Minang perantauan, menyebut kemunculan jiwa merantau di tubuh orang Minang disebabkan karena faktor budaya sebagai pendorong. Faktor ini disebabkan oleh konsep matrilineal yang membentuk identitas budaya Minang. Sebagai catatan, konsep ini membuat perempuan memiliki peran penting dalam adat istiadat. Akibatnya, tulis Hendra Cipta, para laki-laki mau tidak mau harus pergi merantau ke daerah lain. Tujuannya agar mendapat pengalaman yang berujung pada peningkatan harga diri dan status adat. Faktor budaya inilah yang kemudian selaras dengan pengalaman masa kecil orang Minang. Lebih lanjut, mengutip paparan buku manajemen dan leadership dalam budaya Minang, tahun 2011, sejak kecil orang Minang hampir selalu diberi kisah-kisah sukses orang dari perantau. Sudah menjadi budaya saat di rumah atau di masjid, mereka diceritakan kisah tersebut oleh orang tua. Praktis, terbentuklah motivasi yang membuat semangat merantau para pemuda Minang sangat tinggi.
Berwirausaha. Jiwa entrepreneurship dimiliki oleh seseorang yang mempunyai jiwa berinovasi dalam dirinya. Jiwa entrepreneurship atau jiwa wirausaha tumbuh dipengaruhi oleh faktor budaya yang berkembang di suatu masyarakat. Memang tidak semua budaya bisa memberikan pengaruh terhadap orientasi berwirausaha, namun beberapa budaya di daerah tertentu ada yang mempunyai pengaruh kuat terhadap orientasi berwirausaha masyarakatnya. Pemuda Minang sangat banyak yang merantau. Setibanya di tanah rantau, mereka melakukan berbagai usaha agar bisa memenuhi impiannya itu. Meski begitu, mengutip Rosmarul Hikmah dalam etos kerja pedagang perantau Minangkabau dalam perspektif nilai budaya Minangkabau tahun 2003, orang Minangkabau benar-benar selektif dalam memilih pekerjaan di tanah rantau. Pada akhirnya, ketatnya penyeleksian pekerjaan membuat mereka lebih menyukai kerja bebas. Dan opsi pekerjaan terbaik adalah berwirausaha. Lewat kegiatan itu mereka dapat bebas bertindak menjadi tuan rumah atas diri sendiri. Mental pemuda Minang sangatlah kuat dengan berbagai tempaan alami. Mereka bisa survive dengan berbagai keadaan. Selama menjalani kehidupan baru itu mereka sangat berpegang teguh pada ajaran Minangkabau. Sebut salah satunya adat Basandi Syara, Basandi Kitabullah, yang mengharuskan menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Selain itu ada pula pepatah, Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjuang, yang mengajak tiap orang untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jika seluruh adat tersebut diterapkan dipercaya akan membuka pintu rezeki. Dalam proses menjadi sukses, tentu tidak mudah, mereka juga tak segan menerapkan hidup hemat. Inilah yang mungkin memunculkan stereotip bahwa orang Minang itu pelit. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya, mereka hanya berpedoman pada ajaran bahwa bertambahnya pendapatan tidak seharusnya membuatnya menjadi lebih boros. Bagi mereka, tidak masalah terlihat miskin saat merintis usaha ketika belum sukses. Kebiasaan berhemat inilah yang membuat orang Minang menerapkan konsep ekonomi opportunity cost atau pengorbanan ketika memilih dua hal berbeda. Sebagai contoh, ketika sudah sukses mereka lebih memilih hidup sederhana, lalu mengalihkan uangnya untuk hal-hal produktif, seperti investasi atau melebarkan sayap bisnis. Tentu itu semua dilakukan untuk menghindari uang terbuang sia-sia. Masyarakat Sumatera Barat tak jarang melahirkan pengusaha-pengusaha sukses hingga kemudian menjadi crazy rich. Beberapa pengusaha sukses asal Sumatera Barat ialah Basrizal Koto. Pria yang dikenal dengan nama Basko ini merupakan orang Minang kelahiran Kampung Ladang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kerajaan bisnis Basrizal Koto bergerak di berbagai bidang, seperti properti, perkebunan, peternakan, perhotelan, pusat perbelanjaan, percetakan, pertambangan, media, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada Usman Sabta Odang. Pria petarung berdarah Minang ini merupakan salah satu pengusaha besar dari Sumatera Barat. Meskipun dia lahir di Sukadana, Kalimantan Barat, namun dia merupakan anak dari Asna Hamin, ibunya dari Solok, Sumatera Barat. Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPD RI ini memiliki konglomerasi bisnis yang bernama Oso Group. Bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi pengusaha sukses asal Minangkabau. Demikian Sobat Kabar Rantau beberapa poin yang menjadi kunci sakti kesuksesan orang Minang. Semoga menjadi inspirasi bagi sobat semua untuk terus semangat meraih mimpi dan sukses. Terima kasih Sobat Kabar Rantau, sampai jumpa di video berikutnya. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.